Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, hari ini saya menghadiri pengukuhan guru besar, yaitu Profesor Dr. Muhammad Asrarun Ni'am Saleh, MA, sebagai salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia, ketua yang membidangi fatwa, dan memperoleh gelar profesor di bidang fikih di UIN. Dan ini saya kira memang kita penting melahirkan ahli-ahli fikih, karena banyak masalah-masalah hukum yang harus direspon. Masalah-masalah politik, masalah ekonomi, masalah budaya, masalah sosial, yang dimensinya itu juga domestik bahkan juga global. Ini harus direspon sehingga Islam bisa memberikan respon menjawab berbagai. Dan banyak hal-hal yang dulu belum ada sekarang ada. Banyak yang dulu sudah ada tapi tidak lagi relevan dengan sekarang, sehingga perlu adanya pembaharuan. Karena itu ahli-ahli seperti ini memang dibutuhkan dan perlu diperbanyak. Saya kira itu ya. Ya, kalau sistem digitalisasi fatwa, dan itu saya kira menjadi kebutuhan ya, sehingga fatwa-fatwa itu bisa diakses. Jadi kalau sebelum kita membahas fatwa, maka kita cari dulu fatwa-fatwa itu seperti apa, fatwa di sana seperti apa. Kemudian di Indonesia seperti apa. Bisa saja berbeda dengan alasan karena tempatnya berbeda, waktu berbeda. Nah, dan juga setelah itu di-share, sehingga kita tidak sulit untuk mengambil fatwa, terutama untuk kaum milenial ya. Sekarang tidak perlu datang kemudian menelpon, tinggal membuka saja fatwa ini tentang ini sudah ada. Seorang menteri merangkap, misalnya sekarang Pak Erick Thohir merangkap PSSI, itu memang bukan satu-satunya ya, sudah banyak dan tidak ada masalah sepanjang diizinkan oleh presiden. Ya, tinggal presiden izin apa tidak, itu masalahnya. Masalahnya Pak Menteri Olahraga itu nanti urusannya itu presiden ya yang jawab. Nah, kenapa Menteri Olahraga ini? Saya kira beliau sendiri ini ada sampai itu ya. Ya, terima kasih Pak Wakil Presiden. Kemarin Pak Presiden sudah menyampaikan kenapa saya, karena saya Menteri Olahraga. Saya akan konsentrasi ke satu cabur, tentu tidak adil buat saya sebagai Menteri Olahraga yang mengurusi banyak cabur, kemudian akan fokus dan konsentrasi ke olahraga. Itu saja. Nah, tunggu. Ya, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa saya sudah matur kepada beliau. Ya, Presiden sudah bilang bahwa sudah terima, dan Pak Erlangga sebagai di partai katanya sedang menyiapkan ya, penggantinya, jadi nggak ada masalah. Dan saya tadi juga mengharap bahwa UIN terus mencetak ahli-ahli ya fikih ini. Karena memang dunia kita membutuhkan. Seperti apa itu kemudian selama ini memang sudah dilakukan, tapi seperti apa untuk mengakselerasi? Saya kira Bu Rektor bisa menjelaskan apa yang dilakukan oleh UIN. Terima kasih. Kehadiran Bapak Wapres sangat memotivasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk lebih mengembangkan khususnya cabang ilmu bidang fikih. Sudah banyak tokoh dari UIN Jakarta yang menjadi faqih, menjadi pengurus di Komisi Fatwa MUI, dan ini merupakan bagian yang penting dalam pengembangan fikih dan khususnya posisi MUI di dalam negara Republik Indonesia, posisi fatwa dan kaitannya dengan kebijakan publik ini sangat penting. Profesor Asrarun Ni'am
telah berkiprah lama di Komisi Fatwa dan sekarang menjadi deputi di Kementerian Pemuda dan Olahraga, menjadikannya lebih lagi menguasai permasalahan nasional dan pandangan tentang fatwa menjadi luas, menjadi visioner dan juga lebih akademik dan juga lebih punya gerakan. Untuk itu fikih di UIN Jakarta harus juga perspektif, inovatif dan juga menjawab semua permasalahan yang ada, dari mulai pandemi COVID, kajian-kajian ekonomi syariah, kajian-kajian hubungan negara dan agama, sehingga umat Islam dan juga bangsa Indonesia menjadi tenang, punya landasan hukum pandangan agama yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih. Ya, kita tentu pemerintah merasa bangga ya, karena ada kenaikan indeks prestasinya secara keseluruhan ya, terhadap yang tentu masih indeksnya masih buruk, itu menjadi perhatian kita. Dan masalah inflasi memang itu masalah-masalah yang ada kaitannya dengan tantangan global. Ya, itu di dunia semua, bahkan kita dianggap masih lebih baik. Inflasi kita itu ada yang sampai di atas 20, ada yang 12, ada yang 9. Nah, kita ini kan berkisar masih. Ya, walaupun begitu kita terus berusaha melakukan upaya-upaya untuk menekan inflasi, dan 2023-2024 ini diperkirakan oleh kita akan turun, bahkan 2024 itu mungkin 1 lebih saja. Ini prediksinya ya. Nah, jadi memang ini ada yang memang bukan ada, tidak, memang karena ada tantangan yang sejak lama menjadi masalah kita, dan tentu akan kita masalah petani, masalah pupuk, masalah-masalah seperti itu. Ya, saya kira itu.